Sebanyak 961 kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Selain ditunggu oleh sejumlah pekerjaan rumah di masing-masing daerahnya, kini soal efisiensi juga menjadi tantangan baru bagi para kepala daerah baru ini. Lalu apakah soal efisiensi ini akan mempengaruhi implementasi program para kepala daerah? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami ada dua orang narasumber di studio saya akan sapa, yaitu Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Joni, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, terima kasih. Baik, saya akan sapa yang berikutnya, analis otonomi daerah Jo Hermansyah, Johan Prof. Jo. Ya, selamat malam, terima kasih. Malam juga ya. Baik, saya akan sapa satu lagi kepala daerah dari luar studio, yaitu Bupati Situbondo Yusuf Rio Prayogo. Assalamualaikum, selamat sore. Mas Rio, Mas Bupati. Halo Bram. Siap Bram. Siap. Halo Prof. Yo, terima kasih. Selamat. Ini sepertinya, Prof, kalau saya boleh ngobrol sedikit dengan Anda, kepala daerahnya sudah janjian putih-putih bajunya begitu ya, sebelum ke Magelang. Besok ya kan. Baik. Pengkondisian, baik. Saya kan ke Pak Joni dulu. Siap. Jadi kalau kemudian kemarin visi sudah, program kerja sudah, dikampanyekan sudah, tapi ada efisiensi begitu Pak Joni. Jadi ini kan juga akan berpengaruh pada DAK, APBN, KPBD, yang kemudian jangan-jangan ada yang terhambat begitu mimpi atau program kerja Anda pada saat kampanye dulu. Anda seperti apa menanggapinya? Saya rasa sih tidak begitu juga ya, karena kan kita di sini diberi kesempatan untuk melakukan satu inovasi, untuk melakukan satu transformasi. Karena kita tahu transformasi yang memang kita akan lakukan, kita juga tidak akan meninggalkan masyarakat ya, di mana potensi-potensi itu cukup besar untuk di Belitung ya, potensi pariwisata yang memang kelihatan sekarang saat ini terpuruk, bukan tidak mungkin kita akan bangun itu, walaupun kita juga butuh bantuan daripada pemerintah pusat, misalnya terkait regulasi untuk penerbangan, frekuensinya juga bisa ditingkatkan, terus lintas daerahnya juga bisa terkoneksi. Itu harapan-harapan besar kita. Ada hal-hal yang lain, potensi-potensi dari PAD yang mungkin masih bisa kita genjot kembali, ya toh. Hilirisasi kita pasti akan bisa lakukan. Jadi artinya pemetaan ulang mana potensi-potensi begitu ya di daerah Anda begitu Pak Joni ya? Yes. Oke, baik. Saya ke Mas Rio terlebih dahulu kalau begitu. Jadi Mas Rio, kalau Anda strateginya seperti apa kemudian? Artinya selain janji kampanye, program kerja, ini kan soal kemiskinan, pendidikan, lapangan kerja, ini kan pasti menunggu setiap kepala daerah di setiap daerahnya Mas Rio. Jadi apa yang sudah Anda bayangkan untuk quote unquote mengakali begitu adanya efisiensi dan pengurangan ini? Iya, sejujurnya kita sudah pernah bahas juga di CNN ya sama Profesor Prof. Jo. Johan ya. Dan begini Bram, jadi isu pertama, isu tentang efisiensi. Satu, kalau daerah saya, kabupaten saya dikurangi 33 miliar ya. Which is 33 miliar itu ya banyak lah ya, banyak. Tapi begini, komitmennya 33 miliar itu dikurangin untuk makan bergizi gratis toh. Begitu kan. Nah, artinya hal positif yang masih bisa saya lihat adalah peredaran uang atau produksi itu masih ada di sekitaran kabupaten saya, begitu ya. Sehingga itu tidak tidak secara signifikan itu mengurangi sebenarnya kekuatan keuangan kita. Nah, tinggal bagaimana banyak sih cara, karena yang di 33 miliar itu kan distribusinya untuk infrastruktur dan irigasi gitu ya. Nah, bagaimana kemudian saya bisa menutupi itu? Saya sudah bicara dengan wakil saya sudah bicara dengan beberapa kepala dinas, saya bicara dengan Pak Sekda. Ayo kita berpikir kreatif sekarang. Mana ya di internal, mana yang bisa kita sisipkan, kita kurangi pos-pos anggaran yang selama ini itu tidak produktif begitu ya, atau bisa kita hemat seperti perjalanan dinas, kemudian ATK gitu ya. ATK itu Prof, ATK itu kan banyak sekali. Kalau saya lihat kan ada anggarannya, ada SPJ-nya, tapi nggak ada barangnya kan. Oke. Nah itu salah satu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa juga melibatkan pihak ketiga ya, private public partnership ya, P3 itu public private partnership itu penting gitu ya, untuk
menambah kekuatan ekonomi kita, Oke, gitu baik loh. baik. Mas Karena Rio, sebelum ujungnya kan Bram, ujungnya ini kan bagaimana masyarakat sejahtera kan. Ujung dari proses pemerintahan yang adalah bagaimana masyarakat sejahtera, kemiskinan bisa kita kurangi, pelayanan kesehatan itu maksimal, oke. begitu ya. Ujungnya kan di sana, gitu Bram. Baik, Mas Rio, sebelum jauh ke bagaimana juga pemanfaatan atau pemaksimalan sektor swasta begitu ya, saya ingin mendalami, jadi artinya strategi Anda adalah mensubstitusi begitu ya? Yes. Oke, Mas, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian soal pendidikan, soal infrastruktur, artinya ini kan kalau infrastruktur adalah pemerataan pembangunan. Apakah itu dalam bayangan Anda, proyeksi Anda itu akan terganggu nantinya untuk kabupaten Anda, Mas? Sejauh ini saya belum melihat ya, saya baru mengasumsikan karena saya baru selesai dilantik juga. Oke, Sejauh ini saya melihat saya masih optimis bisa. Kenapa? Eh Pertama ya, tadi soal penghematan di beberapa titik ya, beberapa tempat itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, tingkat kebocoran itu kan tinggi selama ini ya. Nah, kalau kita punya komitmen untuk tidak melakukan apa yang disebut dengan ya misalnya ijonisasi proyek itu kan terjadi Bram, oke, ya kan terjadi itu misalnya bupati ngambil fee proyek dan lain-lain. Nah kalau kemudian itu kita bisa komitmen untuk tidak melakukan itu lagi, kepala dinas dan semuanya, ya insya Allah apa namanya uang kita masih banyak gitu. Nah itu baik, yang kita gunakan oke. untuk apa namanya untuk menambal kekurangan dari efisiensi itu. Bayangkan kalau selama ini ya mungkin Profesor Johan tahu itu 10% itu kalau diserahkan kepada bupati dari anggaran 2 triliun berapa? Oke, Nah itu kemudian yang baik. mau kita geser ke tempat-tempat yang kosong, Bram. Oke, kami dapat poin Anda, Mas Bupati. Saya ke Prof. Jo kalau Ya, ya, gitu. Pak. Jadi artinya ada dua strategi. Kalau Pak Joni tadi adalah pemaksimalan sektor lain, Ya, kemudian Mas Rio, Mas Bupati ini mencoba untuk ya, substitusi, Prof. ya, Nah ini kan masih proyeksi karena baru dilantik, Prof. Seberapa itu ya. ya semanis yang bisa kita lihat sekarang begitu, Prof? Saya kira itu tergantung leadershipnya kepala daerah ini. Ya, Jadi kalau dia punya kemampuan untuk apa namanya menghandle ini ya, karena ini kan sangat darurat ya. Belakangan tiba-tiba mendadak mereka mau memimpin Pemda, tiba-tiba dipotong uangnya. 50 T itu kalau untuk seluruh Indonesia. Dana dari pemerintah pusat itu. Untuk kasus Situbondo tadi Bupati Rio bilang kan sekitar 30-an miliar. Tapi 1 sampai 2 miliar aja berharga bagi daerah. Nah, jadi efisiensi penting. Jadi pangkas itu misalnya perjalanan dinas ATK, makan minum yang tidak perlu. Kan biasanya setiap rapat pakai makan minum. ya, Ya kan, nah itu nggak perlu lagi snack, minum aja kenapa sih? Nah itu bisa juga penghematan. Nah yang kedua adalah intensifikasi, ekstensifikasi dari PAD itu misalnya pajak, retribusi lebih diseriusin. Mungkin kan ketika kita masuk langsung bisa direview gitu ya, lihat ini mana yang masih bisa kita tambah genjot, mana yang harus kita naikkan target-targetnya. Itu menjadi penting. Tapi ada satu yang paling penting, keteladanan kepemimpinan. oke. Jadi bisa nggak Pak Bupati ini lalu kemudian memangkas anggarannya sendiri. Kan ada dana operasional kepala daerah. Oke, Nah itu kita potong dulu, saya nggak mau pakai nih. Sekian ini saya baru cukup. artinya dari atas begitu ya? Itu, Prof, jadi ya? sehingga dinas-dinas juga akan ngikut. Jadi keteladanan kepemimpinan nomor satu menurut saya. Oke, saya kembalikan ke Pak Joni. Jadi Pak Bupati, bagaimana kemudian kalau dari atas dulu, kerelaannya kan seperti apa begitu, Pak? Ya, memang ini sudah ada pembicaraan dalam skala kecil saya di beberapa dinas ya. Memang dari leadershipnya akan harus memberikan contoh. Salah satunya itu adalah mobil dinas yang biasanya umum itu setiap regulasi pemimpin itu pasti Ada yang baru? pengadaan mobil Oh, Pak. Ya, oke. baru. Nanti kami mungkin akan menunda itu, ya. Oke. Bahkan mungkin meniadakan itu. Karena sudah cukuplah untuk kendaraan yang masih Ada. layak itu bisa kita pakai. Itu sektor-sektor yang mungkin kita masih bisa mentreatment ya semua OPD-OPD itu agar memang betul-betul bisa berhemat. Kita seharusnya bisa bersyukur ya. Daerah-daerah lain masih banyak yang memiliki PAD-nya masih di bawah.
sekarang kita masih bisa memanfaatkan segala sumber-sumber untuk mendapat peningkatan PAD itu. Ya. Bersyukur kami nanti setelah kepulangan saya dari retret, ya saya akan melakukan koordinasi lagi dengan OPD-OPD yang lain untuk memaksimalkan bagaimana efisiensi ini bisa kita tekan. Hal-hal yang tidak penting. Karena kita sadar, kalau kita mau melihat kondisi yang ada di daerah, itu bukan memenuhi satu kebutuhan terkadang. Hanya memenuhi satu keinginan. Baik. Kita harus sadar, antara keinginan dengan kebutuhan itu sangat berbeda. Pak Joni, tapi untuk daerah Anda sudah di mapping kah soal itu? Apakah nanti jangan-jangan ketika bicara keinginan, kebutuhan, ada sektor yang memang tidak bisa diganggu, misalkan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan begitu. Bagaimana jaminan itu tidak akan menyenggol hal-hal pokok dan butuh untuk masyarakat begitu Pak Joni? Oh tidak. Kalau untuk hal pendidikan maupun kesehatan, itu undang-undang sudah menggarisbawahi. Itu menjadikan suatu hal prioritas. Dan kami pun akan terus memberikan satu pelayanan yang terbaik untuk Belitung. Sebagaimana janji politik saya. Karena pelayanan terbaik itu akan juga membuat saving cost kita lebih kecil. Saya memberikan contoh. Saat antri terjadi di rumah sakit, 4 jam misalnya, kita potong jadi 1 jam, produktivitas masyarakat itu akan bertambah 3 jam. Luar biasa itu kita bisa mendapatkan income daripada situ. Jadi ada cara lain begitu ya? Ada treatment lain yang akan kita lakukan. Saya ke Mas Rio lagi kalau begitu. Jadi kalau untuk rencana Anda, untuk daerah Anda begitu Mas Rio, artinya bagaimana jaminannya itu tidak mengenai substitusi tadi tentunya kalau untuk daerah Anda. Bagaimana tidak mengenai sektor-sektor yang penting, yang butuh, yang menjadi PR utama dari daerah tersebut begitu Mas Rio? Bram, begini Bram ya. Sektor penting itu ada 3 aja. Sektor infrastruktur, kemudian kesehatan dan pendidikan ya. Saya garansi itu di daerah saya tidak akan ada itu pengurangan di sisi itu. Ya. Tadi Profesor Johan sudah menyampaikan, ya ada penghematan. Kalau tempat saya, kalau mobil dinas ya itu berapa sih Bram? Mobil dinas paling 500 juta, 700 juta. Tidak juga kemudian bisa mereplace ya kebutuhan kekosongan anggaran itu. Atau sektor-sektor seperti kata Profesor tadi tentang keuangan dari atas gitu ya, kebutuhan operasional dari bupati. Di tempat saya Prof paling cuma 50 juta sebulan Prof. Gitu ya, 50 atau 60 juta saya tidak tahu, masih belum tahu gitu ya. Karena tidak terlalu banyak gitu loh. Dibanding misalnya kebutuhan kita di Jakarta ya Prof gitu ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, ada hal yang lebih mendasar menurut saya Prof. Apa itu? Mari kita berkomitmen betul, kepala daerah ini berkomitmen betul apa yang disampaikan oleh Presiden. Mari kita jaga anggaran kita, jangan kita colong sendiri gitu ya. Good day, Prof. Ya kan, good day, Prof. Dari 2 triliun misalnya, ya anggaran di Situbondo itu, katakanlah 1 triliun ya untuk belanja begitu ya, untuk belanja. Bayangkan kalau kepala daerah itu kemudian melakukan proses idonisasi proyek, kemudian minta fee proyek sampai 10%, sampai 20%, setahun berapa ratus triliun itu. Nah kalau ratusan triliun itu kita kemudian geser, bayangkan ya, saya pernah membaca satu ini ya, rancangan begitu ya. Harga semen sampai 75.000, Prof. Padahal kita cari toko-toko di Situbondo itu, semen paling mahal ya 60.000, ada yang 59.000 begitu. Kadang-kadang dari awal ada niat jahat untuk melakukan korupsi begitu. Nah, kebetulan artinya, Bupati. Mas Rio, jaminan bahwa hal seperti itu tidak akan terulang ya pada kepemimpinan Anda nanti ya di Situbondo, Mas? Harus, kita coba. Ini baru selesai saya rapat dengan OPD, dengan seluruh PNS. Saya minta kepada Sekda, setelah pelantikan tadi saya minta jam 15.30 kita rapat Zoom. Saya sampaikan, saya sudah ikhlaskan semua biaya-biaya politik, dan mari kita mulai lembaran baru. Tidak ada lagi model-model saya disogok. Saya bilang saya bukan orang yang bisa disogok untuk mendapatkan jabatan. Kalau Anda punya konsep, punya ide, temui saya, Mas Bupati, saya mau ini, mau ini, mau ini. Ayo kita berdiskusi. Nah,
Merit system kuncinya di situ sih menurut saya sih. Landasan paling dasar itu adalah di merit system. Baik. Sekali kepala daerah itu melakukan upaya tidak fair di dalam proses rekrutmen ke di level kepemimpinan OPD, apalagi sampai menargetkan untuk memberikan sejumlah nominal, ya maka mereka pun yang kalau kepala daerahnya tidak korupsi ya mereka yang akan korupsi nantinya. Oke. Nah, itu yang membahayakan. Nah, kalau bisa kita rem itu, apalagi bisa kita hadang itu, maka kita bisa saving berapa coba. Baik. Dan itu bisa kita realokasikan untuk anggaran-anggaran yang sangat penting, infrastruktur Baik. contohnya. Oke, Bram, ini begitu. saya kalau pinjam bahasa Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani katanya refocusing sebetulnya, Prof. Betul, Nah, betul. Prof, ini Ya. tadi sudah disinggung sedikit soal Ya. bagaimana pemanfaatan sektor swasta begitu, Prof. Iya, iya. Jadi artinya bagaimana ini juga bisa dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk Ya. memaksimalkan pendapatan lain dari PAD, dari kemudian DAK begitu dari nasional, singkat saja, Ya, Prof. jadi sangat penting sekali pemerintahan sekarang itu ada pendekatan kolaboratif itu, pentahelik. Jadi tidak hanya dengan dana APBD untuk mengelola satu program dan kegiatan, tapi dengan melibatkan masyarakat, melibatkan para bisnismen, pengusaha, melibatkan civil society, kelompok-kelompok dan masyarakat itu punya ide-ide dan kreasi-kreasi. Nah, banyak kasus seperti model Bupati Banyuwangi itu APBD-nya dikit aja, tapi masyarakat yang bergerak. Oke. Nah, itulah yang harus kita Libatkan kembangkan gitu ya, dalam Prof. keadaan sekarang penghematan ini. Oke, menarik. Saya ke Pak Joni. Jadi tempat Anda akan seperti apa nanti kemudian Kabupaten Belitung memanfaatkan sektor swasta, tapi jaminannya adalah tetap mengutamakan kepentingan masyarakat begitu, Pak Joni? Oh iya, memang ada plan waktu yang memang belum saya implementasikan, tapi sudah ada dalam planning kita bahwa kita akan panggil semua sektor-sektor swasta. Kita akan bicara bersama. Kita coba setiap sektor swasta itu kita minta growth, tumbuh. Misalnya dari sektor perikanan yang kemarin hanya menyumbang pendapatan daerah sekian, kita minta mereka untuk terus tumbuh. Kita akan bersama-sama apa yang menjadi hambatan mereka, kita selesaikan bersama-sama. Sehingga bisa akan mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru untuk khususnya Belitung. Jadi pelibatan semua sektor begitu ya, semua Pak sektor. Bupati ya? Iya. Oke, baik. Saya ke Mas Rio terakhir, singkat saja Mas Rio. Jadi bagaimana pemanfaatan sektor swasta, tapi satu sisi tetap ada jaminan mengutamakan kepentingan masyarakat begitu Mas Rio? Ya itu tadi apa yang dikatakan oleh Profesor Johan ya, ada kolaborasi ya, dan kita akan mengundang. Saya sudah beberapa kali sudah menyampaikan di CNN juga bahwa kita punya konsep tentang private public partnership itu, ya kita lakukan itu. Misalnya ya, saya undang Bram orang-orang kaya yang ada di situ Bondo gitu ya, mereka banyak uangnya tapi nggak ngerti uangnya mau diapakan. Ayo makan pagi, sarapan pagi sama saya, ngopi pagi. Kemudian kita agak beri mereka, floorkan satu ide tentang pengembangan sektor jasa, ya kan, perhotelan misalnya. Ya kan selama ini investor yang masuk ke situ, kenapa? Selain investor, kita juga ajak mereka ini. Kalau Anda mau investasi di hotel ini, kita sangat terbuka ya, very much welcome. Anda masuk ke sini dan kita hitung nanti stok mereka, saham mereka berapa begitu. Oke. Nah, itu selain sebagai investor, mereka juga pasti akan menjadi seorang marketing gitu. Oh, mereka bangga itu. Saya punya hotel, saya punya hotel berapa? Coba ada 100 orang, maka kita punya marketing tenaga marketing gratis. Dan ketika mereka ada saudara yang datang, pasti diinapkan di hotel itu. Itu salah satu contoh kecil bagaimana kita mengembangkan kolaborasi dengan pihak ketiga atau private sector. Bram. Oke, baik. Kita akan lihat implementasinya seperti apa. Tentunya tidak sekarang, karena para kepala daerah akan retret terlebih dahulu di Magelang bersama Presiden Prabowo. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Rio Prayogo, Bupati Situbondo, ada Pak Joni Alamsyah, Bupati Belitung, kemudian Prof. Jo Hermansyah, analis otonomi daerah. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Prof. Yo, sama-sama. Terima kasih, Bram. Terima kasih, Terima Mas kasih, Rio. Pak Bupati.